Selamat malam, berjumpa lagi dengan saya Sujono. Dan kedua narasumber saya ada Bung Yohanes Handrenampo. sama Bung. Iputus April. Nah, sudah hadir kedua narasumber kita yang sangat berkompeten di bidangnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kehidupan Frisius di dalam kehidupan generasi muda. Nah, saya ke Bung Andri. Bagaimana menurut tanggapan Bung Andri mengenai kehidupan generasi muda yang kian hari kian meningkat Iya. dalam dalam masalah seks. Artinya Ya. seks itu menjadi sesuatu yang tabu dalam kehidupan bermasyarakat, Ya, Bung. khususnya generasi muda. Ya, begini ya, Bung. Ya, sebelum kita lanjut, ini kan ada kaitannya dengan budaya juga. Pasti berbicara tentang budaya, pengaruh utama dari isinya adalah orang asing itu sendiri. Di mana kalau kita kaji cara berpakaian orang asing itu kan sangat tidak asing lagi ya, Bung. Ya. Artinya gampang sekali orang akan tiru budaya budaya asing itu sendiri. Nah, maka dari situ, dari cara berpakaian maupun dari segi teknologi berupa pengedaran video-video porno, di situ kan sangat terpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ya Bung, Nah, kita ketahui sekarang misalnya media, ya, khususnya media internetnya, begitu menjamur website-website yang menyimpan konten-konten yang berkaitan dengan konten pornografi. Nah, bagaimana menurut Bung Afri untuk mengatasi hal ini? Bung Afri, saya ke Bung Afri. Kalau menurut saya untuk mengatasi yang namanya peningkatan free sex ya. Nah, Kalau menurut saya yang pertama dari orang tua. kalau dari orang tua ya, peran orang tua itu sangat penting ya dalam Nah. kehidupan ini. Ya, Free sex. peran orang tua itu harus sangat penting. Ya. Dia harus menjaga yang namanya dia punya anak. Terus memang faktor utamanya juga ada dari itu kebebasan kebebasan dalam suatu daerah. Nah, Kebebasannya itu di mana dia sangat gampang dipengaruhi oleh budaya luar. artinya orang tua setidaknya memberikan pendidikan seks. Artinya pendidikan seks ini bukan berarti untuk melakukan seks, tapi untuk memfilter anak-anaknya dalam berkaitan dengan seks. Nah, gimana Bung Andri? Bagaimana peran orang tua dalam menyikapi anak-anaknya di dalam kehidupan yang begitu bebas kita lihat, kita tonton di dalam kehidupan abad 22 ini mengenai masalah seks? Bagaimana menurut Bung Andri? Bung Andri sendiri. ya. Kalau saya kaitkan kehidupan orang tua terhadap anak remaja itu sendiri, dia itu kan harus punya iman yang tinggi juga. Ketika orang tua ini itu punya religius yang rendah, maka anaknya juga akan terpengaruh, akan lost control. Artinya dididik dengan pendidikan Iya, agama. pendidikan agama juga harus Iya, betul. berperan penting di situ. Dia harus akan tahu bahwa betapa pentingnya hidup tanpa riset tersebut. Nah, contohnya kan pembinaan iman dia. Nah, begitu. Nah, kita ketahui sekarang kan antara penyebaran agama, misalnya kita lihat di media kita contohkan televisi gitu ya, Ya, televisi. Banyak sekali masalah yang menjelaskan masalah-masalah agama gitu kan. Nah, apakah ini tidak cukup sebagai dasar dari anak-anak sendiri untuk sebagai filter untuk mendekatkan diri mereka pada saat, tapi agama itu sebagai di depannya, artinya agama ini sebagai sesuatu yang bisa menyaring kehidupan anak-anak dalam penyebaran seks yang sangat bebas ini. Bagaimana Bung? Menurut Bung Andri sendiri? Ya, kalau menurut saya, kalau hanya di siarkan melalui televisi, itu konyol sekali ya, Bung. Nah, apa baiknya ini harus adakan lembaga khusus, museum khusus atau sekolah khusus terhadap pembinaan iman dari anak-anak tersebut. Nah, Nah, contohnya kan orang beragama Katolik, Islam, Hindu, Buddha dan lain-lainnya. Itu kan harus punya museum khusus atau sekolah khusus terhadap pembinaan iman tersebut. nah. Tapi kan begini Bung, anak-anak ini kan kita tidak tahu ya. Misalnya ketika anak-anak ini dari pagi dari rumah bertujuan untuk ke sekolah, tapi orang tua tidak akan pernah tahu apa yang mereka lakukan di sekolah, karena orang tua hanya mengantarkan anaknya ke sekolah. Kemudian bisa saja mereka pergi ke tempat-tempat yang bisa mengakses internet seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bung masalah jaringan internet sendiri? Menurut Bung Afri
Saya ke Bung Afif. Kalau menurut saya, di mana anak-anak sekolah itu menggunakan internet untuk menyaring video porno. Nah, Kalau menurut saya di sini yang harus dipertegaskan itu pihak sekolah. Pihak sekolah harus lebih tegas terhadap peraturan sekolah. Di mana seharusnya mereka mengecek handphone setiap siswa. Bila perlu, mereka harus melarang siswa itu untuk membawa handphone di sekolah supaya tidak ada namanya nonton video porno gitu. artinya begini Bung, bisa saja setiap siswa itu berkelok terhadap pengecekan ataupun pemeriksaan yang ada di sekolah. Tapi kan kita lihat juga sekarang bahwa setiap warnet ini, setiap orang yang mengunjungi warnet ataupun yang mengakses internet di warnet, warung internet begitu ya. Nah, sangat banyak sekali konten-konten yang berkaitan dengan pornografi. Bisa katakan saja kita sudah masuk Facebook itu. Facebook ini kan sesuatu yang tidak bisa diproteksi. Kira-kira adakah sebuah peraturan ataupun server pusat dari pemerintah? Misalnya kita katakan Kominfo, Kementerian Informasi dan Komunikasi. Nah, bagaimana menurut pandangan Bung Andri sendiri masalah peran Kominfo dalam hal mengatasi kebebasan seks dalam dunia internet ini? Bagaimana menurut Bung Andri sendiri? Ya. Kalau menurut saya itu cara kinerja dari pemerintah yang sendiri kurang terhadap masalah seperti ini. Artinya kalau kita browsing di internet, kan browsing video porno itu kan masih ada. Ya, Memang di Facebook banyak Bung ya? sebagian besar juga Bung ada. sendiri sering lihat ya? Ya, sering Bung. Ini juga Bung ini. Oh iya, bukan begitu Bung. Bagaimana kalau Bung Afri? Kalau saya itu Setiap hari Bung ya? tidak, memang kita sebagai remaja, lagian kita juga sudah cukup umur. Cukup umur ya, tidak apa-apa ya. Ini menjadi yang sebuah perbedaan ya. namanya remaja itu pasti ada yang namanya rasa pingin tahu. Ya. Kira-kira menurut Bung Andri, bagaimana seharusnya regulasi yang diterapkan pemerintah masalah internet ini? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mendeteksi si pengguna ataupun si pengakses dia berumur di bawah usia yang harusnya mengakses konten-konten pornografi ataupun pornografi? Bagaimana menurut Bung Andri sendiri? Bagaimana cara Kominfo untuk mengatasi hal ini? Saya rasa kalau untuk kontrol terhadap anak di bawah usia 17 tahun itu susah ya Bung ya. Nah, ini kan penggunaan bebas, siapa saja yang mau menggunakan internet. Lebih baik terkunci saja untuk situs pornonya se-Indonesia. Nah, satelitnya kan Amerika, dari Amerika. Nah, di situ harus kunci untuk khususnya ini pornografi yang datang dari dunia luar. Ya Bung, kita tahu semua bahwa semua server internet di Indonesia itu ada di Telkom ya. Ya. Nah, bahwa Telkom itu juga memproteksi situs-situs yang mengandung konten-konten pornografi. Ya. Tapi kan kita juga melihat banyak sekali warnet-warnet yang masih nakal, Ya. yang masih memuat situs-situs yang berkaitan dengan situs pornografi. Bagaimana menurut Bung Afri untuk mengatasi warnet-warnet yang nakal itu loh, dari pelaku-pelaku warnet nakal ini? Kalau menurut saya juga ya itu harus adanya Pemeriksaan pemeriksaan ya? dari pemeriksaan dari pihak Kepolisian. pemerintah. Ah. Pemerintah dia harus menyuruh pihak yang berwajib untuk mengecek semuanya. Nah, berarti Bung mengatakan polisi tidak maksimal dalam bekerja masalah seks ini, masalah proteksi pornografi dan pornografi yang ada di internet ini. Iya. Seperti itu Bung Iya. ya. Bagaimana menurut Bung Adi sendiri? Betul sekali Bung. Ya harus adakan survei ya, Nah. survei dari pemerintah itu sendiri terhadap kasus-kasus yang terjadi seperti itu di warnet-warnet itu. Harus adakan pemeriksaan khusus itu sekali Bung. Saya setuju dengan Bung Arthur. Oh, iya. Memang susah. Kalau untuk zaman sekarang susah sekali sih. Karena kita kan sudah terlanjur, sudah sangat terpengaruh oleh Iya. budaya luar. Apalagi yang kita lihat kan Bung begini, warga ataupun pengguna jejaring internet ini atau jejaring sosial ini ataupun media pemberitaan di online itu semakin cerdas daripada yang memiliki warnet itu sendiri. Ya, betul sekali. Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Apakah pemerintah harusnya lebih tahu itu daripada masyarakat Indonesia sendiri? Iya. Menurut Bung Andi seperti Kalau apa? menurut saya itu pemerintah itu kan harus peka dia Bung ya Nah. terhadap kasus yang seperti itu. Dia harus tahu bahwa ini nanti dampak untuk masyarakatnya itu seperti apa. Nah, sebelum dia mencetuskan sesuatu begitu. Contohnya kan seperti itu. Dia kan harus kunci dulu. Nah, ini nanti arahnya kemana ketika ini tersebar di masyarakat, ya kan? Oh iya Bung.
Untuk Bung Afri, apa kata terakhir dari Bung Afri untuk sebagai solusi dari belenggu internet pornografi dan pornoaksi ini? Kata terakhir dari Bung Afri, sampaikan kepada pemirsa kita sebagai pendidikan untuk mereka. Bisa disampaikan sekarang, Bung. Kalau menurut saya semuanya harus bekerja sama, baik pihak pemerintah terus selaku orang yang memasukkan video-video porno ke internet gitu. Pokoknya semuanya harus bekerja sama. Seharusnya mereka harus membatasi orang-orang yang mengakses internet begitu terhadap konten-konten pornografi. Masa ke Bung Andri, kata terakhir Bung Andri, sampaikan pada pemirsa. Begini ya, kalau seandainya ada di kalangan masyarakat, itu harus dihentikan. Tidak boleh, stop free sex. Harus bisa memaknai budaya dalam pribadi kita sendiri. Itu saja. Kalau kita tekunkan apa yang diajarkan oleh leluhur, apa yang diajarkan oleh kedua orang tua kita, saya rasa itu jauh dari diri kita. Oke Bung, terima kasih atas masukannya dan diskusi kita kali ini. Untuk terakhirnya saya ingin mengutip dari Bung ini bahwa sesungguhnya agama tidak bisa memproteksi kehidupan seorang itu ataupun segolongan masyarakat kecuali dengan kesadaran dari diri sendiri. Nah, sekian dari kami, kita ketemu lagi di minggu depan. masih di Salam.